cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kedengaran ya? Ya. Dengerin Pak. Pak. Siapa? Oh, dia nggak tahu. Nah, udah mama. Start. Muti ah. Ih, start video. Nah, bude kira sono bude suruh yang ada. Sono Macam itu kak. Sini enggak. memang emak-emak. Itu baju dikit tadi. Biar di atas. Ajarin kita. Coba mulai. Kalian hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan iman, nikmat sekar dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan tuntutan pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Muhammad salam zaman yang mendatang sampai saat ini dan semoga kelak yaumul akhir ya Nabi kita. Suaranya tidak jelas, Pak. Izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup. Ayo kita mulai acara. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus perkenalan Kepala Sekolah Baru SDN Cimahi 1 yaitu Bapak Nitus SPB. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelahnya. Puji serta rasa syukur marilah tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberi berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat iman Islam. Dengan kita bersyukur, semoga ada suaranya. Allah limpahkan nikmat-nikmat yang belum kita raih. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita sandingkan kepada baginda kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sebagai tauladan kita. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini hari Rabu ya, tanggal 8 September tahun 2021. Yang pertama saya sampaikan salam perkenalan ya.
saya alhamdulillah telah diberi amanah untuk menjalankan tugas selaku Kepala PT Satuan Pendidikan SD Cimone 1 sejak tanggal 23 Agustus 2021. Dan saya mulai bertugas di Cimone, bergabung dengan Bapak Ibu gurunya, efektif mulai tanggal 2 September kemarin. Saya nama tadi udah disampaikan, nama TUS SPD, tempat tinggal di daerah Kebon Cau Teluk Naga ya, dari Tangerang Pantura yang arah bandara. Saya sebelumnya mendapat tugas dari SDN Perumnas 7 Kecamatan Cibodas, dialih tugaskan di sini di Cimone 1 yang sebelumnya jabat PLT yaitu Ibu Uyun ya. Alhamdulillah saya insya Allah di sini akan menjalankan tugas. Mohon doa restu, mudah-mudahan diberikan kesehatan, lebih amanah daripada yang sudah. Amin. Amin semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau perkenalan lewat Zoom ini saya tidak terlalu panjang lebar ya. Saya akan memaparkan berkaitan dengan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat apabila persyaratan atau kriteria yang diminta oleh dinas atau oleh asesor, dokumen pendukung yang disiapkan serta sarana prasarana yang kami adakan memenuhi syarat untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, insya Allah dalam waktu dekat nanti juga ada pemberitahuan tentang jadwal di SDN Cimone 1 akan diadakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Terbatas dalam arti belum bisa semuanya karena situasi pandemi di wilayah kita khususnya dan Indonesia pada umumnya masih belum berakhir ya. Mudah-mudahan dengan niat baik kita ingin mendidik putra-putri kita, khususnya niat dari guru, ibu bapak ingin ingin memiliki anak yang soleh dan soleha melalui pendidikan, bisa terwujud melalui pendidikan ini. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan arahan dan surat dari dinas bahwa apabila sekolah tersebut telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan PTM, maka diperbolehkan untuk menyelenggarakan PTM. Namun ada beberapa ketentuan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, ini peserta mohon di mute ya itunya ya. Bukan speaker apanya tuh. Ya, biar tidak ada doubling suara. Tolong dipahami dan disimak baik-baik. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini atau sosialisasi ini, bagi orang tua yang tidak sempat untuk mengikutinya, mohon diinformasikan ya. Mohon diinformasikan terkait apa saja yang harus dipersiapkan oleh ibu bapak dan putra putrinya. Yang pertama, ibu dan bapak harus mengisi surat pernyataan yang mana di dalamnya termuat bersedia atau tidak bersedia putra putrinya atau anaknya ikut pembelajaran tatap muka. Kalau Bapak dengan ini, misalnya saya untuk pembelajaran tatap muka, nah berarti saya ulangi lagi, di dalam surat pernyataan itu, apabila Bapak tidak bersedia, kami tidak akan memaksa karena alasan tertentu. Pak, saya mau belum mengizinkan anak untuk ikut pembelajaran luring.
atau pelajaran tatap muka tidak apa-apa. Tapi kalau bersedia, kalau bersedia. Jadi intinya orang tua siswa bersedia ataupun tidak bersedia harus mengisi surat pernyataan tersebut, itu yang pertama. Nanti bagaimana teknisnya mendapatkan surat pernyataan? Itu nanti wali kelas akan di-share melalui paguyuban atau melalui grup kelas ya. Grup kelas. Ini Mbak. Kalau itu mohon remote dari Pak Nurdin. Baik, kami lanjutkan. Tadi yang pertama, Ibu dan Bapak harus membuat surat pernyataan. Yang berikutnya, apabila nanti sudah terselenggara dan akan dimulainya pembelajaran tatap muka ini, Ibu Bapak yang memiliki putra-putrinya kelas rendah, itu cukup mengantar sampai pintu gerbang saja. Ya, cukup sampai pintu gerbang. Sampai pintu gerbang dan langsung meninggalkan area sekolah. Ya, jadi kami nanti putrinya setelah turun dari kendaraan, kami cek suhunya, ditulis suhunya berapa, kemudian diarahkan untuk mencuci tangan, lalu tidak dilakukan salim dulu atau salaman ya, dari kejauhan aja, tapi bukan tidak mengurangi rasa hormat kita ya, atau pendidikan tentang karakter sopan santunnya untuk sementara karena situasi dan kondisi tidak harus bersentuhan dulu. Nah, berikutnya pelajaran yang akan atau lamanya belajar tatap muka ini untuk kelas rendah insya Allah hanya 90 menit dari jam 7 sampai jam 8.30 untuk kelas rendah. Kalau kelas tinggi 3, 4, 5, 6 insya Allah 120 menit. Nah, teknisnya Ibu Bapak sekalian, nanti tiap wali kelas menyampaikan jadwal dan siapa hari Senin yang boleh datang ke sekolah untuk tatap muka nanti diinformasikan. Kami sudah buat jadwalnya, insya Allah draftnya sudah ada, nanti diinformasikan. Dan kami dalam satu hari hanya melayani 33% atau 11 orang aja rencananya. 11 orang siswa per kelas, per rombel ya. Nah, dalam satu pekan kami tiap anak itu hanya mendapatkan pembelajaran tatap muka dalam satu pekan 2 kali. Nah, 4 kalinya tetap daring ya. Tetap daring, ibu gurunya memberikan materi melewat PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi hanya 11 siswa aja. Berikutnya besok gantian ya. Terus sampai hari Sabtu. Itu teknis kami. Kalau mungkin disepakati oleh forum di guru-guru di Cimonai 1 ini, insya Allah. Nanti kalau ada perubahan akan kami informasikan lewat paguyuban masing-masing atau lewat grup WA. Ibu Bapak sekalian, jangan lupa karena kondisi dan situasi ini, Udah no. putra putrinya dibawakan Tadi gue pencet tuh datanya. buku dan alat tulis. Buku dan alat tulis bawa masing-masing. LKS. Iya, makasih. Iya. Dan juga membawa perlengkapan makan dan minum. Jadi tidak ada istirahat. Di sekolah kantin tidak boleh buka dulu. Di sekolah pedagang kaki lima sama sekali tidak boleh berjualan di halaman sekolah atau di luar di jalan. Jadi makan dan minum wajib dibawa atau wajib membawa dari rumah. Ya, sekolah tidak menyediakan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi untuk kelas rendah setelah belajar sekitar 90 menit boleh dijemput dan langsung pulang kembali ya. Langsung aja pulang, ibu-ibunya tidak diperkenankan untuk bergerombol, berkerumun di sekitar area sekolah. Tadi setelah membawa alat
tulis buku, minum, dan makan. Juga jangan lupa putra-putrinya setiap ke sekolah membawa masker, memakai masker, maaf, bukan membawa, kalau mau membawa bisa dikantongin. Jadi harus memakai masker untuk tetap kita mencegah penularan COVID virus ya. Semoga ini. Berikutnya yang perlu Ibu pahami dan ketahui bahwa apabila proses pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak diketemukan klaster baru terpaparnya COVID, para peserta baik guru, siswa maupun yang lain terpapar ke virus COVID, itu akan berlanjut. Bukan hanya 33% atau 11%, bisa aja 50%. Kalau kondisinya kondusif terus, penularan COVID-nya di wilayah kita menurun terus, walaupun sekarang lagi level 2, tidak menutup kemungkinan insya Allah kita akan belajar seperti semula, normal ya. Normal, semuanya masuk, semuanya seperti hidup dalam waktu atau dalam kondisi tidak seperti pandemi. Ibu bisa ngantar, apa istilahnya, tidak perlu lagi membawa minum yang berlebihan, makan, tidak perlu lagi jarak. Kalau jaga kesehatan kebersihan itu tetap wajib ya. Berikutnya yang saya mau sampaikan, jadi saya mengharapkan pada saat PTM terbatas ini tetap Ibu dan Bapak membantu putra-putrinya untuk belajar di rumah. Karena kan hanya 11 per hari yang belajar. Sisanya belajar di rumah, artinya apa? Yang sedang daring, yang diberikan pembelajaran daring oleh ibu gurunya tetap harus dibantu di sekolah, dibantu di rumah, ya kan? Dibantu dalam hal belajarnya. Jangan, tapi kalau bisa Bu jangan ditulisin ya, dibantu aja belajar nulis. Ini mah rata-rata ditulisin juga oleh Bapak Ibu orang tua siswanya. Tidak baik itu Bu ya. Dari saya dalam kesempatan sosialisasi yang pertama ini tentang pembelajaran tatap muka terbatas dicukupkan sekian, tapi sekali lagi nanti tolong Ibu Bapak semuanya, orang tua siswa SD Cimones 1 membuat surat pernyataan yang di atasnya ada materai ya, silakan diisi, ditanda tangan apa Ibu setuju ataupun tidak setuju, atau bersedia ataupun tidak bersedia. Apapun isinya tetap kami harus menerima bukti fisiknya. Bersedia alhamdulillah, tidak bersedia juga boleh, tidak akan jadi apa-apa, tidak akan dapat sanksi. Kami menghormati dan menghargai bagi orang tua siswa yang belum mengizinkan putra dan putrinya untuk ikut PTM. Mungkin dari saya cukup sekian, tapi sebelum ditutup, kalau nanti oleh host barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau menyampaikan saran, pendapat terkait PTM ini, ya. Barangkali ada yang nanya, silakan. Pak Izin, saya mau nanya, Assalamualaikum Pak Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya Pak, sebutkan dari kelas berapa, namanya siapa Pak? Ya silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak, silakan. Dari mana dan kelas berapa? Siapa Pak? Saya perkenalkan, saya orang tuanya Jam-Jami dari kelas 1A Pak. Ya betul, maka silakan Pak Jam-Jami. Coba Jam-Jami. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya. Yang saya tanyakan adalah setelah kita mengisi angket atau survei itu Pak, ya surat pernyataan ya. Surat pernyataan itu kan ada yang tentunya ada yang setuju dan tidak setuju ya Pak ya. Betul. Nah, terus dalam teknisnya itu Pak, apakah tatap muka ini akan berdasarkan suara terbanyak atau berdasarkan pernyataan kita? Artinya
misalkan yang tidak setuju, tapi suara terbanyaknya setuju. Apakah yang tidak setuju itu akan mengikuti yang suara terbanyak? Apa tetap dikecualikan jadi daring gitu, Pak? Terima kasih penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Saya jawab langsung aja kali ya, atau tiga, Pak? Saya jawab langsung ya, orang tua siswa pajak Jambi. Jadi gini, awalnya sekolah kami sedang diadakan asesmen penilaian layaknya kami berdasarkan dokumen yang ada dan sarana prasarana yang kami persiapkan untuk menyelenggarakan PTM. Kalau ternyata kami diberi amanah oleh dinas SD Cipone 1 layak menyelenggarakan PTM dengan ketentuan terbatas dengan syarat-syarat itu dilakukan. Nah, setelah kami mendapat SK boleh menyelenggarakan PTM, nah menyelenggarakan tidaknya sekolah kami menyelenggarakan tidaknya pernyataan dari orang tua bukan, kami berdasarkan ketentuan yang telah di asesmen akan diverifikasi. Jadi misalnya nanti dari 391 yang surat pernyataannya maaf yang setuju ada 200, tidak setuju ada 180. Nah itu kan banyak yang setuju, tetap berjalan. Walaupun sebaliknya, yang tidak setuju 300, yang setujunya ada 94, tetap kami PTM, Pak. Kami hanya melayani yang setuju saja. Jadi yang tidak setuju akan kami layani dengan pembelajaran daring di rumah Pak JJ, paham Pak? Jadi kami menyelenggarakan PTM ini bukan berdasarkan surat pernyataannya banyak yang setuju, bukan itu Pak. Berdasarkan hasil asesmen. Nah, kami misalnya sekarang kami dinilai tapi masih belum memenuhi syarat. Mungkin tidak tanggal 13 ini Pak. Sampai kami memenuhi syarat, mungkin bisa tanggal 20 kami memenuhi syaratnya, bisa tanggal 27 September kami memenuhi syarat, baru bisa menyelenggarakan. Kalau misalnya berhari-hari kami belum memenuhi syarat, kami belum bisa menyelenggarakan. Walaupun surat pernyataannya yang setuju tentang PTM dari orang tua siswa jauh lebih banyak. Jadi ya itu ya Pak ya. Jadi menyelenggarakannya berdasarkan SK penetapan dari dinas Pak. Nah, cukup paham Pak? Cukup pahami Pak? Ya. Oke, paham Pak. Ini survei hanya untuk verifikasi doang ya Pak. Hanya memenuhi syarat. Jadi tidak ada anak tiri atau verifikasi. Yang setuju kami layani di sekolah. Yang tidak setuju kan besoknya dia tetap dapat daring. Ya, ya Pak. Itu ya tenang aja Pak. Tenang, Insya Allah. Nah, oke, ada lagi? siap Pak. Ya, mangga. Terima kasih Pak ya. Saya Pak. Yo, mangga. Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Mary, orang tua siswa Malika Talisa kelas 2A. Betul, mangga Bu Mary ya. Ini anak saya kan belum pernah masuk nih dari dia kelas 1 ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin sekarang jadi saya kayak mau uji coba dulu anak ini masuk untuk sekolah offline. Nah, pada saat sudah berlangsung pertemuan offline itu bisa nggak saya switch dia akhirnya ikut daring gitu. Maklum ya, maksudnya anak kelas 1, kelas 2 kan walaupun dia tahu prokes, takutnya temennya yang nggak prokes gitu, tidak menjalankan prokes gitu loh. Bisa nggak pada saat pada saat sudah kita menyatakan setuju, setelah itu kita ganti jadi untuk offline gitu loh Pak. Boleh. Terima aja kasih. Ibu gitu aja ya, mangga ya Bu, terima kasih. Boleh aja Bu, itu hak Ibu ya, kekhawatiran, tapi insya Allah Bu di kelas ini kami hanya 11 satu ruangan lah insya Allah. Tapi walaupun kami udah berikhtiar berusaha maksimal untuk menjaga jarak, prokesnya diperketat, masih ada kekhawatiran itu kami hargai dan kami hormati. Ibu walaupun udah ngisi setuju tapi tetap ingin tetap dilayani pembelajaran yang lewat daring, tidak masalah dan kami tetap akan melaksanakannya. Walaupun Ibu, ini Pak saya setuju untuk ke depan gitu kan, tapi saat ini tetap kami ingin offline dulu gitu, ingin pembelajaran lewat daring, mangga silakan boleh Bu, mangga. Tidak jadi masalah buat kami gitu, tidak akan istilahnya merasa mengganjal atau menghambat. Insya Allah itu tetap itu keputusan Ibu yang terbaik, saya menghargai dan menghormati, mangga aja ya. Silakan. Cukup Bu, gimana? Baik, makasih Pak. Iya Pak. Ada lagi Ibu?
Izin Pak Kepsek Ya, bertanya. Punten. Mohon mangga. Saya dengan Pak Soleh, orang tua dari Muhammad Gifar Ryan, kelas 4, Pak Kepsek. Ya, mangga Pak Soleh, ya silakan. Ya, punten. Terkait dengan tadi, kalau misalkan terkait dengan pembelajaran tadi, kalau misalkan ini kan dinas ya? Iya, iya. Ya, kalaupun misalkan itu tadi Ibu tadi menyampaikan kan ada keberatan terkait dengan pembelajaran tatap muka, dengan artinya difasilitasi dengan Zoom gitu ya. Kalau saya pandangan bahwa kalaupun itu nanti tidak ada PTM dengan terbatas 50%, tentunya dari sekolah menyiapkan ada orang tua mungkin ya Pak Kepsek ya. Ya. Suaranya Pak kerumunan orang tua kan bisa suaranya terputus-putus Pak, bisa diulang Pak biar lebih saya memahaminya utuh Pak. Mohon maaf. Oh siap. Artinya kalau misalkan itu nanti keputusan dari Dinas Pendidikan adalah PTM diizinkan untuk Simone 1, maka mungkin ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh sekolah, terutama untuk mengantar sekolah anak-anak ya ibu orang tuanya, kan biasanya orang tua numpuk di sekolah gitu ya, numpuk di sekolah, mungkin itu menjadi kebijakan, misalkan begitu sekolah, orang tua untuk tidak nunggu gitu, nanti pada saat itu baru pulang kan gitu, pada saat pulang dijemput kan gitu ya, itu juga mungkin bisa mengurangi jumlah gitu ya. Yang kerumunan. Yang kedua ya anak-anak yang harus dibekali untuk itu tadi prokes disiapkan untuk hand sanitizer-nya di masing-masing anak-anak dan apa namanya pesil gitu ya. Bagus. Pesil segala yang gitu ya. Saya kira itu gitu ya, untuk masker disiapkan, hand sanitizer yang bisa kecil bisa dibawa sama anak-anak, dan kedua mungkin makanan juga harus bawa dari rumah, minuman gitu ya disiapkan seperti TK lah gitu, ketika istirahat. Dan untuk makan mungkin harus dihindari juga, karena kalau ngobrol kan sambil makan bisa aja orang bersin kan gitu ya. Betul. Mungkin hemat saya begitu Pak Kepsek masukannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Pak, betul sekali. Jadi di awal kami aspek kesehatan dan keselamatan siswa dan semuanya terkait dengan pandemi ini sangat diutamakan Pak. Tidak semata kami abaikan. Jadi kami sudah membuat SOP Pak, SOP tentang PTM ini. Insya Allah orang tua siswa hanya mengantar aja sampai pintu gerbang. Setelah kami siswa tersebut dicek suhu, ditulis suhunya berapa, diarahkan untuk mencuci tangan, lalu dibimbing untuk masuk kelas. Di kelas juga insya Allah masker, prokes yang lainnya seperti hand sanitizer diadakan, gitu kan. Semua komponen dan sanpras tentang prokes kami sediakan Pak, sediakan kami untuk jaga-jaga antisipasi. Kalaupun putra-putri Bapak membawa itu sangat bagus sekali, dibawakan juga sebagai antisipasi. Memang kayak tadi alat tulis, alat makan dan minum ya memang wajib bawa, terutama alat minum lah waktu ini ya. Kalau dia misalnya sepertinya ini anak karena durasinya hanya 90 menit tidak perlu makan, ya boleh juga. Tapi kalau misalnya anak itu perlu dibekalin ya baik bawa bekal sendiri, karena kantin dan pedagang sama sekali tidak diizinkan dan masih dilarang gitu Pak. Insya Allah Pak, akan kami terus benahin, perbaiki hal-hal yang terkait dengan prokes ini Pak, prokes ini. Jadi kami sangat berhati-hati sekali karena misi kami
kesehatan adalah paling utama di atas pendidikan gitu Pak. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih Insya Allah. Terima kasih masukannya Pak. Masukannya. Terima kasih. Ya. Ada lagi Ibu kalian? Enggak ada sih. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, ya mungkin bisa komunikasi lewat grup WA ya di wali kelas masing-masing ya, atau datang ke sekolah untuk menanyakan lebih detailnya. Kami terbuka tentunya dengan menjalankan prokes yang ketat ya. Arahan dan ya. Maaf. Ya, silakan. Dari mana, Bu? Saya orang tua dari Arkan Maulana Sadik sama Sinta Novita Sari kelas 5B. Ya, mangga. Ini tentang anak kelas 1 nih ya Pak. Bagaimana itu masalah seragamnya Pak? Kalau misalkan kita udah mulai PTM bagi yang kelas 1 kan ini cuman baru punya, belum ada semua seragam ya Pak. Bagaimana Pak? Ya Bu, terima kasih Bu. Tentang seragam, kan kalau seragam itu kan yang pokok putih merah aja Bu. Walaupun nanti Putri Ibu kebagian Senin dan Kamis kan biasanya batik, pakai putih merah aja Bu. Tidak perlu lagi harus membeli dulu lah. Kita yang penting terselenggaranya dulu, PTM-nya dulu deh. Seragam bisa sambil berjalan. Yang jelas mah siswa boleh pakai putih merah walaupun dia misalnya hari Jumat atau hari Sabtu. Jangan jadi kendala. Yang penting menggunakan seragam itu putih merah aja untuk kelas 1. Kami tidak akan mempermasalahkan dan kami tidak mewajibkan untuk beli seragam. Misalnya beli kaos dulu, beli batik, sama sekali oleh kami itu di cancel dulu, ditunda dulu. Nanti kalau udah normal, udah berjalan seperti biasanya, akan kami coba tawarkan. Nah, gitu aja. Kalau mau silakan, kalau enggak juga nanti nunggu kondisi situasi perekonomiannya Pak, masih kondisinya kami tunda dan kami tunggu juga, tidak memaksa kalau kami ya tentang perlengkapan seragam ini ya. Jadi putih merah mah punya kali Bu ya, ada ya? Insya Allah ada Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak ada mau diberi nih dari Cimone nih Bu. Cuman gede, Ibu harus ngecilin. Iya betul Pak. Ada Pak. Kalau Ya, putih merah ada punya Pak. Alhamdulillah. Itu aja Bu, itu aja lah ya. Itu kelas 1. Ada lagi Bu kalian? Terima kasih Pak. Mangga. Ya. Ada lagi Ibu, Bapak? Kalau nggak ada kami akhiri sosialisasi ini. Kami selaku Kepala Sekolah SD Cimone 1 mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa dari 1 sampai 6 yang telah berkenan hadir dalam acara sosialisasi akan diselenggarakannya pembelajaran tatap muka terbatas di SDN Cimone 1 tahun ajaran 2021-2022 ini. Dari kami, khususnya saya pribadi, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf. Demikianlah dari kami. Nanti saya serahkan kepada host lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memaparkan mengenai penjelasan pertemuan tatap muka terbatas. Saya sedikit akan membacakan resume atau rangkuman dari pembahasan yang telah disampaikan oleh kepala sekolah. Yang pertama untuk kegiatan pertemuan tatap muka terbatas yaitu kepada wali murid ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 membuat pernyataan mengenai pertemuan tatap muka terbatas ya, di situ isinya setuju atau tidak setuju melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas, kemudian mekanisme masuknya ya, alurnya, siswa hanya diantarkan sampai ke
gerbang sekolah. Setelah itu nanti masuk ke kelasnya masing-masing, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian yang kedua mengenai jamnya, waktu kelas rendah yaitu sekitar 90 menit dan kelas tinggi sekitar 120 menit. Kemudian setiap kelasnya dibatasi sekitar 33%, ya, sekitar 11 orang. Kemudian setiap siswa membawa perlengkapan alat tulis dan perlengkapan makan dan minum sendiri. Kemudian juga jangan lupa memakai masker, dan kalau bisa kalau punya hand sanitizer sendiri silahkan dibawa. Kemudian setelah kegiatan KBM, siswa dan orang tua dianjurkan untuk langsung pulang supaya tidak terjadi kerumunan. Yang terakhir yaitu perkembangan mengenai situasi nanti, ya, seumpamanya memang situasi dan kondisi memungkinkan untuk menambah persentase untuk kegiatan tatap muka terbatas, itu akan kita tindak lanjuti. Seumpamanya memang sudah normal, kemungkinan kita insya Allah bisa masuk semua. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir atau minimal berubah menjadi endemi, ya, supaya kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat bisa berjalan seperti biasanya. Dan kami juga memohon bantuan kepada orang tua kerjasamanya supaya kita bisa cepat-cepat melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih, Pak. Dadah Bapak Ibu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Sama-sama Pak. Semangat. Sama Ibu. Ya, semangat ya. Semangat. Harus semangat. Iya Pak.